Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kelompok kami akan presentasikan mengenai representasi pasar dalam rangkaian listrik. Tapi sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Mbak Juwana Saputri, NPM 2420501049, Mas Muhammad Indra P, NPM 2420501059, dan Mas Rian Yanuar, NPM 2420501070. Masuk ke materi konsep pasar. Jadi apa itu pasar? Pasar merupakan rangkaian AC sederhana yang menggunakan bilangan kompleks untuk merepresentasikan besaran AC, baik tegangan dan arus, dalam bentuk amplitudo dan fasa. Fasor menyederhanakan analisis rangkaian karena operasi yang kompleks dalam domain waktu, seperti penjumlahan sinyal, agar dapat diubah menjadi operasi aljabar yang lebih sederhana, baik penjumlahan maupun perkalian di domain pasor. Pasor sendiri memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama amplitudo. Amplitudo adalah nilai puncak atau besar dari gelombang AC. Yang kedua yaitu sudut fasa. Sudut fasa merupakan informasi tentang pergeseran fasa sinyal AC relatif terhadap referensi. Representasi pasarnya atau rumusnya adalah V sama dengan Vm kali theta, atau dalam bentuk kompleks V sama dengan Vm dikali cos theta plus J sin theta. Gambar ini merupakan hubungan antara fasor dan gelombang sinusoidal dalam domain waktu. Jadi pada sisi kiri ini terlihat diagram lingkaran dengan sebuah vektor A yang berputar berlawanan arah jarum jam. Inilah yang disebut fasor. Jadi fasor adalah vektor kompleks yang merepresentasikan besar dan fase suatu sinusoidal. Sementara yang di bagian kanan ini merupakan gelombang sinus dalam domain waktu. Ketika fasor berputar, proyeksi vertikalnya digambar terhadap waktu. Hasilnya adalah gelombang sinus seperti yang terlihat di sisi kanan ini. Nah ini. Dengan Vm yaitu amplitudo maksimum, omega merupakan frekuensi sudut dalam satuan radian per second, dan sudut fase dalam satuan radian atau derajat. Selanjutnya, perbedaan fase bentuk gelombang sinusoidal. Jadi perbedaan fase pada gelombang sinusoidal menunjukkan seberapa besar pergeseran suatu gelombang relatif terhadap gelombang lain dengan frekuensi yang sama. Gelombang dikatakan sefase jika puncak-puncaknya sejajar sempurna atau perbedaan fase nol. Sebaliknya, gelombang berbeda fase jika puncak-puncaknya tidak sejajar yang diukur dalam derajat atau radian. Jadi, gambar ini merupakan contoh gelombang berbeda fase karena puncak-puncaknya tidak sejajar. Ini puncak yang merah di sini dan yang biru di sini. Ini merupakan salah satu contoh gelombang berbeda fase yang diukur dalam derajat atau radian. Nih, bisa dilihat. Ekspresi matematika umum untuk mendefinisikan kedua besaran sinusoidal ini akan dituliskan sebagai berikut. Vt sama dengan Vm kali sin omega t. Jadi untuk yang V ini merupakan yang warna biru ini, biru Vt. Nah, dan yang kedua yaitu It sama dengan Im kali sin omega t min pi. Jadi yang It itu yang warna merah ini yang It. Selanjutnya representasi impedansi dalam bentuk pasor. Jadi tabel ini menampilkan impedansi untuk resistor, induktor, dan kapasitor dalam dua bentuk, yaitu rektangular dan bentuk polar.
dalam bentuk rektangular menunjukkan impedansi dalam komponen real dan imajiner, sehingga mudah digunakan untuk penjumlahan. Sementara untuk bentuk polar sendiri menampilkan impedansi dan sudut fasenya, sehingga mudah dalam analisis fase. Resistor sendiri, untuk resistor memiliki impedansi berupa nilai R saja, tanpa sudut fase. Di sini tidak ada sudut fase, sehingga dituliskan R 0 derajat. Sementara untuk induktor memiliki impedansi J omega L dengan sudut plus 90 derajat, sehingga arus tertinggal terhadap tegangan. Dan untuk kapasitor memiliki impedansi min J per omega C dengan sudut min 90 derajat yang menunjukkan bahwa arus mendahului tegangan. Jadi tabel ini menunjukkan perbedaan karakteristik impedansi R resistor, L induktor, dan C yaitu kapasitor, baik dalam bentuk rektangular maupun dalam bentuk polar. Jadi ini merupakan salah satu bentuk diagram Pasor. Pada gambar ini ditunjukkan bagaimana dua tegangan sinusoidal yaitu F1, ini F1, dan F2 direpresentasikan dalam bentuk Pasor. Pasor V1 memiliki besar 20 volt dan memiliki sudut fase sebesar 60 derajat. Ini dari sini 60 derajat, sehingga digambarkan miring ke atas. Sementara untuk V2 memiliki besar tegangan 30 volt dengan sudut 0 derajat, sehingga mendatar ke kanan. Ketika dua pasor ini dijumlahkan, kita tidak menjumlahkannya secara langsung seperti angka biasa, tetapi dijumlahkan secara vektor. Hasil penjumlahan dari kedua vektor ini, V1 dan V2, adalah pasor biru, yaitu yang ini biru, yaitu VT sama dengan V1 plus V2. Jadi yang biru ini menunjukkan besar dan fase total dari kedua sinyal ini, sinyal V1 dan V2. Diagram ini juga menunjukkan arah rotasi fasor dengan kecepatan sudut omega. Meskipun secara fisik fasor berputar, dalam analisis fasor kita menganggapnya diam dan hanya memperhatikan besar serta sudutnya. Jadi gambar ini memperlihatkan cara menjumlahkan sinyal AC menggunakan pasor, yaitu dengan menambahkan vektornya, sehingga diperoleh tegangan total hasil kombinasi keduanya. Ini merupakan rangkaian angka yang akan kita coba simulasikan pada LT Space. Di sini kita menggunakan rangkaian seri dengan dua komponen, yaitu resistor dan induktor, dengan nilai resistornya adalah 50 ohm dan nilai induktornya adalah 0,1 Henry. Di sini kita juga menggunakan tegangan AC sinus dengan nilai 0,1050, yang berarti tegangan puncaknya adalah 10 volt dan frekuensinya adalah 50 Hz. Di sini kita juga menggunakan waktu simulasi yang digunakan untuk menjalankan ini, yaitu dengan waktu 0,04 detik. Mari kita coba run untuk melihat hasilnya. Di sini yang pasti adalah rangkaian seri itu harus di setiap komponen itu pasti sama. Jadi kita lihat pada resistor dan juga induktor. Pada resistor nilainya yaitu 90,085059 mA, dan pada induktor yaitu min 90,085059 mA. Walaupun ini terlihat berbeda, tapi sebenarnya sama saja pada penggunaan minus. Nah, ini hanya perbedaan referensi pada LT space-nya pada simulasi. Bisa dilihat pada resistor
LT space menggunakan bagian bawah yang garis putih ini, sedangkan untuk resistornya LT space menggunakan bagian atas. Jadi itu sebenarnya sama saja, hanya perbedaan pengsimulasinya pada LT space. Kemudian tegangan pada setiap komponen pasti akan berbeda. Pada resistor tegangannya yaitu min 4,5 sekian volt, dan untuk pada induktor sekian volt. Nah, mungkin ini terlihat sama, tapi sebenarnya berbeda karena kita menggunakan induktor yang terlalu kecil dengan nilai yang terlalu kecil, maka perbedaannya tidak terlalu besar. Bisa dilihat pada induktor 4,5043094 volt, untuk di resistor min 4,5042529 volt. Terdapat sedikit perbedaan pada bagian belakang koma. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh soal untuk pasor. Di sini diketahui tegangannya 10 cm, resistansinya 3 ohm, induktansinya 4 Henry. Di sini kita ditanya berapa I dalam waktu dan tegangan induktor dalam waktu. Di sini sebelum melanjutkan pekerjaan, kita ubah dulu rangkaian yang di sini itu menjadi rangkaian pasor, menjadi yang tegangannya 10 sudut 0 derajat, yang resistansinya tetap 3 ohm, sedangkan yang nilai induktor ini dapat dicari menggunakan impedansi induktor dengan rumus J omega L. Untuk mendapatkan arus di rangkaian ini kita dapat mencari dengan hukum Kirchhoff. Didapatkan I sama dengan 10 sudut 0 derajat dibagi 3 plus J4. J itu artinya bilangan imajiner. Pada bentuk yang 10 sudut 0 derajat ini adalah bentuk polar, sedangkan yang di bawah ini adalah bentuk rektangular. Kalau beda bentuk ini kan nggak bisa diselesaikan, maka kita ubah yang rektangular menjadi polar. Didapatkan bahwa yang rektangular menjadi polar ini adalah 5 sudut 53 derajat. Jadi I sama dengan 2 sudut min 53 derajat. Selanjutnya untuk mencari tegangan di induktor menggunakan rumus I dikali J4. J4 ini adalah rektangular, kita ubah dulu menjadi polar. Didapatkan bahwa 4 sudut 90 derajat. Ini bukan I ya teman-teman, ini adalah besar induktornya. Didapatkan FL sama dengan tegangan di induktor sama dengan 8 sudut 37 derajat. Jadi jika diubah menjadi waktu, I-nya sama dengan 2 sin T-53, sedangkan tekanan induktor dalam waktu adalah 8 sin T plus 37. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.